Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizana Aulia Rahma dengan NIM G0024183 dari kelompok A1. Pada blok 2.2 sistem kardiovaskuler, pada laporan anatomi kedua ini saya akan membahas mengenai traktus respiratorius yang bagian inferior. Jadi respirasi inferior itu tuh ada 4 organ, yaitu ada trakea, bronkus, pleura, sama pulmo. Nah, yang pertama saya bahas adalah trakea. Oke, yang pertama tuh trakea. Trakea ini letak skeletopisnya itu dari VC2 sampai VTH4 atau 5. Terus pembagiannya ada trakea pars cervicalis, bagian pars leher, sama pars thoracalis atau yang dada. Terus penyusunnya ada beberapa kartilago, yaitu ada kartilago trachealis. Ini kartilago trachealis. Terus ada ligamentum annulare trachealis. Ini ligamentumnya kan. Terus ada musculus trachealis, musculus trachealis, sama ada jaringan pengikat elastis. Terus bangunan pentingnya ada bifocardiotrachea. Bifocardiotrachea tuh apa sih? Cabang dari tangkai yang menuju ke bronkus. Nah, bifocardiotrachea ini letaknya adalah setinggi VTH 4 atau 5. Jadi dia yang batas bawahnya dari si trakea gitu. Terus ada carina. Carina tuh penonjolan. Oh, ini ada ring. Ini carina. Nah, ini bifocardionya. Nah, carina ini dia penonjolan pada bifocardiotrachea yang berfungsi untuk sebagai reseptor batuk sama reseptor iritan. Terus lanjut ke vaskularisasinya, dia tuh dari arteri tiroidea inferior. Terus kalau venanya itu dari vena laryngeal inferior, terus ke plexus thyroideus ke vena laryngeal inferior. Terus kalau inervasinya, dia diinervasi oleh truncus sympathicus kalau itu simpatisnya, tapi kalau parasimpatisnya nervus vagus sama nervus laryngeus recurrens. Oke. Terus lanjut ke organ selanjutnya, itu adalah bronkus. Nah, bronkus ini itu ada bronkus primer sama bronkus secundus. Yang pertama ada bronkus primarius. Nah, bronkus primarius ini dimulai dari si bifocardiotracheanya ini sampai ke hilum pulmonalis. Terus ini tuh dipasangkan bronkus primarius dextra sama sinistra. Terus kalau yang dextra, bedanya apa kalau ini dextra. Ini sinistra. Kalau dextra itu tuh lebih pendek, tapi kalau yang sinistra dia tuh lebih panjang. Terus kalau yang dextra itu lebih lebar, tapi yang sinistra itu lebih sempit. Terus lanjut ke bronkus yang secundus. Ini tadi yang secundus tuh yang dextra itu jumlahnya ada 3, sesuai kayak lobus pulmonya ini 1, 2, 3. Di dextra tuh ada 3, sementara sini cuma ada 2 nih, 1, 2. Kemudian lanjut ke bronkus tertius. Nah, jumlahnya itu bergantung sama segmen parunya. Tapi kalau dextra itu ada 10 bronki, tapi kalau sinistra itu ada dari 8 sampai 9 bronki. Terus bronkus respiratorius. Ini kan trakea kan. Ini urutannya sih dari trakea, terus ini bifokardio, terus ini bronkus primarius, terus ke bronchiolus tertiaris, terus ke conducting bronchiole, terus ke bronchiolus terminalis, ke bronchiolus respiratorius, terus masuk ke ductus alveolar sampai ke saccus alveolar. Terus kalau di alveolar berarti dia sampai di pulmo. Nah, pulmo ini tuh ada kayak beberapa bangunan atau namanya gitu. Yang pertama tuh ada basis pulmo, itu di atasnya diafragma. Jadi
Misalnya diafragma berarti basisnya itu di atasnya sini. Terus ada namanya apex. Apex tuh yang paling kayak menonjol gitu kan atapnya. Terus ada 2 facies sama 3 margo. Apa lagi ya? Yang pertama akan membahas tentang pulmodexter. Nah, ini pulmodexter. Di pulmodexter ini ada 3 lobus. 3 lobus kan ini kan 1, 2 sama 3. Terus lobus superius. Lobus yang pertama tuh lobus superius, terus ada lobus medius, terus ada lobus inferius. Lobus inferius di bagian bawah. Oke. Terus ya, terus ada 10 segmen dari bronki juga. Terus dia apa ya? Diikatkan oleh ligamentum pulmonalis. Itu fungsinya untuk menstabilkan posisi lobus inferior sama mengakomodasi gerakan naik turun dari struktur di radix pulmonalis saat bernafas. Terus lanjut ke pulmo sinister. Nah, ini pulmo sinister. Sinister itu terdiri dari 2 lobus. Ada lobus inferius di bawah sama lobus superius. Lobus superius sama lobus inferius. Terus segmennya itu ada 8 sampai 9 segmen. Kalau 10 tadi yang dextra. Terus dia ada yang namanya fissura oblique pulmonalis sinistra. Ini fissura oblique pulmonalis sinistra. Fissura. Terus ada juga lingula pulmonalis. Terus kalau pulmo sinister itu oleh ligamentum pulmonalis, sama sih kayak fungsinya menstabilkan posisi lobus inferior dan mengakomodasi gerakan naik turun dari struktur radix pulmonalis saat bernafas. Ini radix et hilum pulmonal. Dia nih ada ligamentum pulmonalis. Ligamentum pulmonalis tadi udah kan mengakomodasi gerakan naik turun di radixnya ini saat bernapas. Terus dia ada proyeksi pleura. Terus lanjut ke vaskularisasinya. Kalau vaskularisasi yang fungsional itu oleh arteri atau vena pulmonalis, tapi kalau yang nutritif oleh arteri bronchialis. Terus kalau limfanya nanti akan menuju limfa tracheobronchialis. Kalau inervasinya oleh plexus pulmonalis. Lalu kita masuk ke pleura. Jadi di pleura ini tuh ada beberapa lapisan, yaitu ada pleura parietalis, pleura visceralis sama cavum pleura. Ini cavum pleura, terus lamina visceralis, lamina parietalis. Nah, ke pleura parietalis. Pleura parietalis ini berdasarkan topografinya dia tuh dibagi jadi 4, yaitu pleura parietalis pars costalis, pars medialis, pars diaphragmatica sama pars cervicalis. Terus apa lagi ya? Lanjut ke vaskularisasinya. Nah, kalau vaskularisasi dari pleura parietalis itu oleh pars mediastinalis oleh arteri perikardiovenica. Kalau yang pars diaphragmatica oleh arteri venica superior dan arteri musculofrenica. Terus kalau yang pars costalis oleh arteri intercostalis. Kalau yang di pleura visceralis itu oleh arteri bronchialis cabang aorta descendens dan pars tracheus. Terus kalau di nasi vena ada vena parietalis sama pleura visceralis. Kalau pleura parietalis itu akan bersatu dengan vena sistemik bagian dinding toraks yang berdekatan. Kalau yang pleura visceralis itu akan bermuara ke vena pulmonalis. Terus kalau inervasinya di pleura parietalis itu GSA atau timbul nyeri oleh pars costalis oleh nervus intercostalis. Kalau pars diaphragmatica sama mediastinalis oleh nervus phrenicus. Terus kalau pleura visceralis itu GVA, jadi nggak timbul nyeri.
Oke, mungkin segitu yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.